Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syifa Fauzia Habsi, NIM 1914020008. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang beramal dengan ikhlas. Adapun yang ingin saya bicarakan pada poin pertama yaitu mengenai amalan dan hubungannya dengan niat. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyatakan, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawa. Faman kanat hijratahu ila Allah wa rasulahu fahijratahu ila Allah wa rasulahu wa man kanat hijratahu lid-dunya yusibuha aw amra'ati yunkihuha fahijratahu ila ma hajara ilaihi, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah. Pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang dia niatkan. Dan barang siapa yang hijrahnya dikarenakan wanita yang ingin ia nikahinya, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan tersebut. Balasannya sangat mulia ketika berniatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia, seperti karena mengejar wanita. Dalam hadis ini disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah. Ada seseorang yang berhijrah karena Allah, dan ada seseorang yang akan pergi untuk berhijrah dikarenakan mengejar dunia. Niat secara bahasa itu berarti al-qasd atau keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i adalah berazam atau bertekad, mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah. Dan letak niat itu yaitu akan selalu terletak di dalam batin setiap manusia. Di dalam hadis di atas terdapat kalimat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Ini dilihat dari sudut pandang Al-Manwi, yaitu amalan. Sedangkan kalimat setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, dan ini dilihat dari sudut pandang Al-Manwi, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditujukan. Apakah ikhlas lillah karena Allah, ataukah ditujukan kepada selain Allah. Selanjutnya yaitu hukum daripada niat itu sendiri. Hukum niat. Di dalam kitab Ad-Dardir Asy-Syahrul Kabir jilid pertama dituliskan bahwa jumhur fuqaha kecuali mazhab Hanafi menyatakan hukum niat adalah wajib. Hukum niat adalah wajib apabila menjadi syarat sah sebuah perbuatan. Misalnya dalam hal berwudu, mandi wajib, tayamun, salat,
puasa, haji, zakat, dan lain-lainnya. Sebelum kita mengerjakan semua perbuatan tersebut, maka hendaklah kita mendahuluinya dengan sebuah niat. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri di Ensiklopedia Akhlak Rasulullah jilid pertama. Imam An-Nawawi menyebutkan niat adalah ukuran kesahihan amal perbuatan. Jika niatnya benar, amalannya pasti benar. Namun, jika niatnya rusak, maka rusak jugalah amalan orang tersebut. Selanjutnya ada dalil yang menyatakan bahwa niat itu hukumnya wajib, yaitu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu keutamaan dari niat. Niat itu mempunyai 3 keutamaan. Di sini saya tulis 3 keutamaan daripada niat. Adapun keutamaan yang pertama ialah niat adalah rahasia dan ruh ibadah. Niat adalah rahasia dan ruh ibadah. Menurut Abdullah bin Mas'ud memaparkan, ucapan tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan amalan. Ucapan dan amalan tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan niat. Ucapan, amalan, dan niat tidak akan bermanfaat kecuali dengan praktik sesuai sunnah. Jadi ucapan, amalan, dan niat tidak akan bermanfaat jika tidak kita praktekkan. Selanjutnya yaitu keutamaan yang kedua, niat itu lebih sempurna daripada amalannya. Menurut Sabit Al-Banani mengungkapkan, niat seseorang lebih sempurna dari amalannya. Seseorang muslim berniat melakukan ibadah pada waktu malam, berpuasa di waktu siang, dan mendermakan sebagian hartanya, namun dirinya tidak mengikuti semua itu, jadi niatnya jadi sempurna dari amalannya. Maksudnya di sini ialah misalkan seseorang itu telah berniat untuk melakukan ibadah salat waktu malam, berpuasa ataupun bersedekah, namun dia tidak kesampaian untuk melakukannya, maka niatnya tersebut telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan yang ketiga yaitu di sini dikatakan niat sangat dibutuhkan pada setiap amalan. Setiap amalan itu pasti akan membutuhkan yang namanya niat. Dalam beramal sangat dibutuhkan niat yang ikhlas. Karena dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang tadi disebutkan amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia, semua itu akan berbeda hasilnya. Hijrah yang pertama, hijrah yang memang benar-benar karena Allah dan Rasulnya, maka hasilnya akan terpuji. Namun hijrah yang kedua, dia berhijrah karena ingin mengejar dunia, karena ingin mendapatkan wanita, maka hijrah seseorang tersebut dapat dikatakan tercela, dapat mendapatkan hasil yang tercela. Selanjutnya yaitu bagian B, konsisten dalam beramal.
Konsisten ini bisa juga kita katakan dengan istiqomah, teguh, tetap pada pendiriannya. Di dalam Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk selalu konsisten di dalam beramal. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah As-Saba ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'izukum biwahidah an taqumullahu masna wafrada, yang artinya, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yakni supaya kamu menghadap pada Allah selalu, baik ketika berdua ataupun sedang sendiri-sendiri. Berarti di dalam Al-Quran surah As-Saba ini jelas dikatakan, sesungguhnya kita sebagai manusia diperingatkan untuk selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beristiqomah dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik kita dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sendiri-sendiri atau lain sebagainya. Selanjutnya, ada 3 niat dan prinsip yang harus selalu menyertai seseorang hamba agar bisa konsisten dalam berhijrah karena Allah. Adapun 3 niat tersebut ialah, yang pertama, hendaklah ibadah didasari oleh cinta kepada Allah, disertai pengganggungannya. Yang kedua, hendaklah ibadah didasari dengan rasa takut. Dan yang ketiga, hendaklah ibadah didasari dengan rasa berharap hanya kepada Allah. Yang pertama, kita itu diharapkan untuk didasari oleh rasa cinta kita kepada Allah, agar semua ibadah yang kita lakukan itu tidak terasa berat. Maka semua itu akan terasa ringan-ringan saja. Yang kedua, hendaklah didasari oleh rasa takut. Takut akan azab Allah, takut akan murka Allah. Dan yang terakhir yaitu, kita itu harus hanya berharap hanya kepada Allah. Jangan pernah kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu mengenai tanda-tanda orang yang konsisten dalam beramal. Tanda-tanda orang yang istiqomah dalam beramal. Di sini saya sebutkan ada 10 macam tanda-tanda orang yang konsisten di dalam beramal. Antara lain yaitu, yang pertama, tidak pernah mencari popularitas dan tidak pernah menonjolkan diri. Yang kedua yaitu tidak rindu akan pujian dan tidak terkecoh akan pujian. Dan yang ketiga itu tidak diperbudak oleh imbalan dan balas budi. Yang keempat, tidak mudah kecewa, dan ia itu pasti akan selalu yakin semuanya pasti telah dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tidak membedakan amal yang besar dan amal yang kecil. Yang keenam yaitu tidak fanatik golongan, tidak fanatik pada golongan yang lain. Ia pasti akan selalu konsisten, akan selalu istiqomah untuk membela agama Islam. Yang ketujuh yaitu ringan, lahap, dan nikmat dalam beramal. Yang kedelapan, tidak egois karena selalu mementingkan kepentingan bersama. Dia pasti akan selalu mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang kesembilan yaitu tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Baik dia sedang bersama orang-orang yang kuat keimanannya ataupun yang lemah keimanannya, dia tutur sapanya akan tetap sama, akan tetap ramah. Tidak ada dia membeda-bedakan antara yang ini dengan yang itu.
Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, selalu mengerjakan amalan kebaikan secara rutin, tidak membeda-bedakan waktunya. Dia akan selalu mengerjakan amalan-amalan yang ia perbuat itu secara rutin. Misalnya, seseorang yang ingin mengerjakan salat tahajud, dia akan mengerjakannya selalu secara rutin. Tidak dia tentukan malam ini, malam ini tidak. Selanjutnya, yang ke-C, menghindari riya di dalam beramal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natazakaru al-Masih ad-Dajjal faqala ala ukhrikum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal." Qala qulna bala faqala asyarka khafiyu an yaquma rajulu yusala fayazayyunu salatahu lima tira min nazari rajulah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menemui kami, dan kami sedang mengingatkan akan bahaya dari Al-Masih ad-Dajjal. Lantas beliau bersabda, "Maukah kukabarkan pada kalian apa yang lebih semar bagi kalian menurutku dibandingkan fitnah Al-Masih ad-Dajjal?" Ya, para sahabat berujar demikian. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pun bersabda, "Syirik kafi atau syirik yang samar, di mana seseorang salat lalu ia perbagus salatnya agar dilihat orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4004. Jadi di hadis ini dikatakan bahwa ada yang lebih bahaya daripada Al-Masih ad-Dajjal, yakni syirik kahfi atau syirik yang samar. Di sini dicontohkan seorang yang riya di dalam salatnya. Dia akan memperbagus bacaan salatnya jikalau dia sedang bersama orang banyak. Namun jika dia sedang sendiri, maka salatnya akan biasa-biasa saja. Selanjutnya yaitu untuk menghindari perilaku riya ini, maka kita harus memperbaiki niat di dalam hati terlebih dahulu. Perbuatan-perbuatan kebajikan tidak dipandang baik oleh Allah kalau tidak disertai dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Dan niat yang ikhlas itu adalah ketetapan hati mencari ridha Allah dalam melakukan kebajikan. Jadi kita ini diutamakan untuk mempunyai niat yang ikhlas. Zu'annun al-Misri menjelaskan bahwa ada 3 tanda-tanda ikhlas, yaitu salasu min alamati ikhlas istawa al-madha waz-zami man'amitu wa nasiyani riwaya amala fi a'mali raqtida'u tawabi a'mali fil akhirah. Artinya, tanda ikhlas itu ada 3. Yang pertama, pujian dan cercaan bagi manusia sama saja baginya. Yang kedua, melupakan amal yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, hanya mengharapkan ganjaran amalan di akhirat. Jadi tanda orang yang ikhlas itu ada 3. Di sini telah ditulis dan disebutkan 3 tanda-tanda orang yang ikhlas. Di bagian yang terakhir,
ada sedikit gambaran tentang orang-orang yang sedang berbuat riya. Dapat kita amati pada gambar yang pertama. Di sini dapat kita lihat bahwa seseorang ini sedang bersedekah kepada orang yang kurang mampu dan dia mempublikasikan apa yang dia lakukannya. Bisa saja niat dia tersebut bisa dikatakan ke dalam riya. Dan yang gambar yang kedua ini yaitu orang yang sedang salat. Dia menambah volume dia di dalam salat, atau di sini dapat dikatakan dia sedang berdoa. Dia menambah volume sehingga yang sebelahnya melihat atau bisa mengatakan khusyuk sekali orang tersebut. Dan di sini bisa juga kita katakan ke dalam riya. Dan yang ketiga ini yaitu seorang wanita yang sedang berhias, mengenakan segala bentuk agar dia bisa lebih cantik. Apa tujuannya? Agar orang yang melihat ini terpesona akan dirinya. Apa tujuan dari ketiga gambar ini? Yaitu untuk sebuah tepukan tangan, untuk sebuah pujian. Ingatlah, sembunyikan amal. Jangan kau beramal supaya dikenang. Sembunyikanlah kebaikanmu seperti kamu menyembunyikan kejelekanmu. Di sini dikatakan jangan kau beramal supaya dikenang. Sembunyikanlah kebaikan seperti kamu menyembunyikan akan kejelekanmu. Baiklah, itulah presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, apabila terdapat kekurangan. Terima kasih karena sudah melihat presentasi saya. Syukran ala ikhtimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.